Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Iya, Kak Morphy. Kim berteriak dengan senang. Dia awalnya ingin meneriakkan Tuan Morphy, tapi panggilan itu sudah sampai di bibirnya ditelan kembali. Karena Morphy saat kepergian kali ini Morphy sudah berpesan padanya, tidak boleh memanggil pria itu Tuan Morphy. Tidak boleh membiarkannya duduk di sini. Stefan belum bicara, wajah Yasmin sudah mendingin dan berkata duluan. Membiarkan petani tua duduk di hadapannya bukankah membuat dia sangat jijik? Morphy mengerutkan dahi dan berkata dingin. Ini tempat dudukmu. Yasmin kehabisan kata-kata. Ini tentu bukanlah tempatnya. Tapi dia membelalakan mata dengan kesal pada Morphy. Tapi ini juga bukan punyamu. Atas dasar apa kamu menyuruh temanmu memberikan tempat duduknya? Kenapa kamu tidak memberikan tempat dudukmu sendiri? Dasar egois. Wajah Kim mendingin. Kim ingin mengatakan dia suka berdiri. Tapi Morphy malah mengangkat bahu dan berkata. Untuk apa menjelaskan padanya? Kim, berikan tempat duduk ini pada paman. Baik, Kak Morphy. Kim menganggukkan kepala. Jangan, anak muda. Aku berdiri saja. Petani tua segera melambaikan tangan. Kim dan Morphy membantunya seperti ini. Tentu dia sangat terharu. Tapi dia juga sangat tahu jelas. Yasmin dan Stefan tidak mudah. Dia tidak ingin Kim dan Morphy karenanya malah membuat marah Yasmin dan Stefan. Paman, tidak apa-apa. Kamu duduk di sini, aku berdiri. Kim mengerutkan dahi dan berkata. Aku katakan sekali lagi, tidak boleh membiarkan dia duduk di sini. Melihat Kim memapah petani tua, Yasmin seketika panik dan menghadang Kim. Dia tidak ingin mencium aroma bau. Iya tuh, kamu ingin berpura-pura menjadi orang baik. Atas dasar apa membuat aku kesulitan? Stefan juga ikut mengejek dari samping. Kamu katakan lebih banyak lagi. Percaya atau tidak aku melemparmu keluar. Morphy menatap Stefan dengan dingin. Bertatapan dengan tatapan Morphy yang dingin, tubuh Stefan tanpa sadar bergetar, tapi mulutnya tetap berkata dengan keras kepala. Coba kalau berani. Kamu boleh coba aku berani atau tidak. Morphy berkata dengan senyum dingin. Stefan membuka mulut ingin berkata lagi. Tapi begitu melihat Kim memanaskan tubuh di samping, dia tidak berani bicara lagi. Dia menyadari Morphy dan Kim tidak ada yang normal. Bisa saja benar-benar melemparnya keluar. Kali ini, Yasmin juga tidak menyulitkan lagi, hanya membiarkan Kim lewat. Meskipun dia tidak pernah belajar masalah sosial, tapi juga tidak bodoh. Dia tahu Kim dan Morphy bagaimanapun adalah dua pria yang dewasa. Kalau benar-benar ada perkelahian, dia seorang wanita lemah, mana mungkin bisa melawan dua pria dewasa. Tapi setelah turun mobil, dia pasti akan memberikan pelajaran bagi Morphy. Petani tua ditekan oleh Kim ke atas kursi, dan selama perjalanan malah sangat ketakutan, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Paman, kamu pergi ke Jinling ada urusan apa? Morphy menatap tas hitam yang dipeluk erat oleh petani tua dan bertanya datar. Anakku sakit dan aku mengirimkan uang pengobatan kepadanya. Melihat Morphy sedang menatap tas hitamnya, sang petani tua seketika semakin waspada dan memeluk tas kain itu dengan lebih erat lagi. Morphy tersenyum dan tidak menganggap penting tatapan waspada dari petani tua itu. Dia dapat melihatnya. Di dalam tas kain petani tua ini, setidaknya terdapat 100-120 juta. Baginya tidak ada beda dengan 10-12 ribu. Tapi bagi petani tua ini, malah harta seumur hidupnya. Alasan Morphy menyuruh petani tua ini duduk di sini. Pertama karena dia tidak suka dengan perbuatan jahat Stefan.
Kedua, karena dia menyadari begitu petani tua ini naik ke atas kereta, petani tua ini ditatap beberapa kali oleh pencuri yang berjalan di dalam kereta. Meskipun rasa waspada petani tua pada pencuri sangat kuat, begitu naik ke atas kereta langsung memeluk erat tas kain itu. Tapi Morphy berani menjamin, trik beberapa pencuri itu lebih hebat. Hukum itu kuat, tapi penjahatnya lebih kuat lagi. Kalau tadi petani tua berdiri di kerumunan orang-orang, paling lama 10 menit, tas petani tua itu akan berubah menjadi setumpuk kertas. Takutnya setelah sampai di rumah sakit, petani tua baru menyadari uangnya hilang. Menyuruh petani tua itu duduk di sampingnya, juga merupakan suatu bentuk perlindungan. Morphy tidak percaya, ada pencuri yang bisa mencuri barang di bawah penglihatannya. Saat kereta api sudah hampir sampai, kecepatannya sangat lambat. Saat ini, telepon Stephen berbunyi. Kakak Stephen, teman-teman sudah sampai di stasiun. Sekarang tinggal menunggu dua bocah itu turun. Dari ujung sambungan terdengar suara orang yang kejam. Suruh yang lain tunggu, kereta sudah akan sampai. Stephen menatap Morphy dan Kim dengan puas dan tersenyum. Sudah dengarkan, orang-orangku sudah tiba. Kalian berdua, sekarang bahkan berlutut padaku pun tidak keburu lagi. Stephen berkata dengan wajah sombong. Morphy dan Kim tidak melihat Stephen sedikit pun, tapi petani tua memohon Stephen dengan panik. Bos, dua anak muda ini bukan sengaja. Ampuni mereka sekali ini saja ya. Pak tua, tutup mulutmu. Apakah kamu merasa nanti aku akan melepaskanmu? Morphy dan Kim tidak meladeni. Kemarahan dalam hati Stephen semakin besar dan hanya bisa melampiaskan kemarahan kepada petani tua. Paman, tidak perlu takut. Setelah turun, masih belum pasti siapa yang memohon ampun. Morphy menghibur dengan malas. Ada beberapa orang yang mencari mati. Dia juga tidak bisa diam saja bukan? Cih, jelas-jelas sangat takut. Masih bisa sombong di sini. Yasmin memutar bola mata dan berkata dengan nada merendahkan, merasa Morphy masih berpura-pura. Karena Stephen mengenal pekerjaan pembangunan dan memanggil kemari orang-orang itu ketika bertarung, sangatlah hebat. Morphy dan Kim, dua orang itu sangatlah kurus, takutnya hanya dalam sekali tendangan sudah langsung mati. Morphy tidak mempedulikan Yasmin. Yasmin juga tidak mengatakan apapun lagi, hanya mengeluarkan ponsel dan menelpon. Ibu, aku sudah sampai di stasiun, kamu ada di mana? Masih baik kok, hanya bertemu beberapa pria menjijikan saja di atas kereta. Aku mencintaimu ibu, muah. Stasiun Jinling sudah sampai. Mohon para penumpang membawa barang masing-masing, dan keluar sambil berbaris. Radio dalam kereta berbunyi. Morphy membuka mata dan matanya memancarkan cahaya. Jinling, sudah sampai. Anak muda, cepatlah lari. Tempat ini adalah stasiun kereta api, ada polisi. Cepat cari polisi. Petani tua menatap Morphy dengan khawatir. Mencari polisi. Polisi bisa melindungi mereka seumur hidup. Stephen tersenyum merendahkan. Dia tidak percaya Morphy dan Kim akan terus tinggal di stasiun kereta api. Paman, kamu tidak perlu mempedulikan kami. Kami memiliki cara sendiri. Kamu pergi dulu saja. Morphy berkata datar. Tapi, tidak ada tapi. Paman, pergi saja. Anakmu masih menunggumu, kata Morphy. Petani tua menatap Morphy dengan tidak berdaya kemudian berbalik dan pergi. Anak muda, berani ikut denganku atau tidak? Stephen menatap Morphy dengan pandangan nakal. Petani tua itu pergi ya pergi saja. Tapi Morphy dan Kim, dia tidak bisa melepaskan begitu saja. Morphy tersenyum datar. Apanya yang tidak berani? Yasmin tersenyum merendahkan. Sudah sampai sekarang, masih saja berakting. Pria memang merupakan makhluk hidup yang bodoh. Nanti ketika bertemu dengan teman-temanku, aku harap kamu masih bisa melanjutkan aktingmu. Stephen mendengus dingin. Kemudian Stephen berjalan di depan, Morphy dan Kim mengikuti di belakang. Yasmin mengikuti di belakang Morphy dan Kim dengan perasaan melihat pertunjukan. Keempat orang itu keluar dari stasiun kereta api. Dari kejauhan Morphy sudah melihat 7-8 orang berdiri bersampingan.
Melihat Stephen, beberapa orang itu berjalan ke arahnya. Melihat tampang beberapa orang yang galak, Yasmin mundur beberapa langkah tanpa sadar dan mempertahankan jarak tertentu dengan Morphy. Direktur Zhuang, dua bocah ini yang membuatmu marah. Pria yang menjadi ketua menatap Morphy dan Kim dengan galak. Aldi, benar dua sampah ini. Hari ini kamu harus menghajar mereka baik-baik. Stephen berkata di samping Aldi sambil menatap dingin Morphy dan Kim. Aldi menatap Morphy dan membunyikan kepalan tangan lalu bertanya dingin. Bocah, datang dari tempat apa? Begitu sombong. Bahkan berani cari gara-gara dengan Direktur Zhuang. Kota Changzhou. Morphy berkata datar. Ternyata si norak dari kota Changzhou. Aldi mengangguk perlahan. Pantas saja begitu tidak berotak. Katakan, mau mempertahankan kaki atau tangan? Aldi mengejek. Morphy tersenyum datar dan berkata, mau semuanya. Mau semuanya. Aldi mendengus. Aku lihat kamu sudah tidak mau semuanya. Serang. Aldi menggerakkan tangan, dan beberapa pria di belakangnya maju. Kim melangkah maju dengan wajah datar, bersiap menyerang. Saat ini, kerumunan orang-orang mulai heboh dan banyak orang yang menonton mulai mengeluarkan ponsel, mulai foto-foto. Stephen dan Aldi bingung. Foto apa? Beberapa pria yang bersiap menyerang juga menghentikan gerakan dan melihat ke arah kerumunan orang. Kemudian mereka membelalakan mata. Ternyata ada 5 Rolls-Royce datang berbaris ke sini. Yang memimpin barisan adalah mobil dengan plat mobil B8888. Pantas saja orang-orang mulai heboh. Mobil Rolls-Royce memang pada dasarnya mahal dan jarang dilihat, apalagi sekarang dapat melihat 5 bersamaan. Salah satu mobilnya bahkan memiliki plat mobil 8888. Plat mobil itu saja seharga 6 miliar lebih. Orang-orang yang berada di jalanan berjinjit untuk melihat kemana mobil-mobil itu pergi. Jelas sekali, Rolls-Royce itu pergi ke stasiun kereta api untuk menjemput orang. Aldi juga tidak panik menyerang Morphy lagi. Membereskan Morphy bisa kapan saja dilakukan, tapi keramaian ini, seumur hidupnya jarang-jarang bisa dilihat. Yasmin juga mengerutkan dahi. Bukankah di rumah hanya ada satu Rolls-Royce? Selain itu plat mobilnya juga bukan 8888 kok. Saat Yasmin sedang berpikir, dia melihat 5 mobil Rolls-Royce itu mengarah ke arahnya. Kali ini Yasmin tidak ragu lagi. Seharusnya mobil-mobil itu datang untuk menjemputnya. Apalagi di sini. Selain dia, tidak ada lagi orang yang layak dijemput oleh 5 Rolls-Royce selain dia. Mengenai Stephen, pria kasar seperti itu, takutnya bahkan tidak dapat membeli satu Rolls-Royce pun. Yasmin tersenyum angkuh, seperti seekor burung merek yang angkuh berjalan ke arah pasukan mobil Rolls-Royce itu. Pasukan mobil Rolls-Royce berhenti di tengah dan dari mobil turun pria dan wanita yang berpakaian baju bermerek. Yasmin juga sudah sampai di depan mereka. Dia sedikit bingung kenapa dia tidak kenal satu orang pun yang turun dari mobil. Sepertinya tidak ada supir keluarganya. Selain itu, orang-orang ini, semuanya memiliki aura yang berbeda, mempunyai karisma orang kaya. Sama sekali tidak sama seperti supir, lebih sama seperti pebisnis hebat di dunia ekonomi. Kamu mencari siapa? Melihat Yasmin menatap ke sini, seorang pengawal pria bertanya dengan waspada. Orang-orang di belakangnya adalah karyawan hebat di perusahaan. Kali ini juga demi menjemput orang. Mereka baru jarang-jarang bisa berkumpul bersama. Tentu tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Yasmin canggung dan segera menggelengkan kepala. Aku tidak mencari siapapun. Sebodoh-bodohnya dia, seharusnya juga dapat mengerti. Status orang-orang itu tidak sederhana. Sama sekali bukan pelayan di rumahnya. Jelas sekali mereka datang untuk menjemput orang lain. Hanya saja, mereka menjemput siapa? Penjemputan yang begitu mewah. Orang yang dijemput, sebenarnya memiliki status apa? Seperti ada kucing di hati Yasmin yang membuat dia sangat penasaran. Stephen melihat sederet orang-orang itu. Setelah melihat jelas salah seorang di barisan itu, Stephen tanpa sadar terkejut. Kakak sepupu. Kakak sepupu kenapa juga ada di sini?
Kali ini Stephen tidak dapat tenang lagi. Dia bisa mencapai tahap seperti hari ini, memiliki pekerjaan yang lumayan. Semua itu berkat promosi kakak sepupunya, Joseph Zhou. Joseph adalah manajer departemen dari proyek Big Estate, perusahaan real estate terbesar di kota Jinling. Di Big Estate, Joseph termasuk karyawan yang sangat berpengaruh. Setiap proyek penjualan rumah baru di Big Estate, Joseph dapat ikut serta di dalamnya. Beberapa tahun ini, Stephen karena mendapat bantuan dari Joseph, bergantung pada proyek Joseph di Big Estate, baru bisa agak sukses dan mengenal banyak kontraktor di kota Jinling. Bisa dibilang, Joseph adalah orang yang menjadi sandarannya. Kalau tidak ada Joseph, dia, Stephen, sekarang bukanlah apa-apa. Melihat Joseph, Stephen sangat senang. Direktur Zhuang, kakak sepupumu adalah karyawan Big Estate. Aldi menelan air liur dan bertanya dengan wajah iri. Big Estate adalah salah satu perusahaan terbesar di kota Jinling. Total kekayaan perusahaan, 120 triliun lebih. Perusahaan yang bisa masuk ke dalam 10 perusahaan terkaya. Dia hanya seorang kontraktor biasa. Kalau bisa mendapatkan proyek dari Big Estate, takutnya ketika dia mimpi pun akan tertawa saking senangnya. Iya, kakak sepupuku adalah manajer departemen di proyek Big Estate. Penjualan baru di Big Estate, mana ada satupun yang tidak melewati tanda tangan persetujuan dari kakak sepupuku. Stephen Zhuang berkata dengan sangat sombong. Joseph tidak membiarkan Stephen mengumumkan hubungan mereka di luar. Tapi hari ini, Stephen tidak ingin rendah hati lagi. Dia ingin membuat Morphy dan Kim, dua orang miskin itu melihat koneksinya. Direktur Zhuang, apa kamu bisa memberikan kesempatan padaku, mengenalkanku pada kakak sepupumu? Aldi tersenyum baik. Kalau dia bisa berhubungan dengan manajer proyek Big Estate, maka karyawan di bawahnya pasti akan bertambah berkali-kali lipat. Wajah Stephen kesulitan. Aldi hanya seorang pekerja kecil-kecilan, terlalu rendah statusnya, kakak sepupunya belum tentu akan menghargai. Tapi karena dia sudah menyombongkan, maka bagaimanapun dia harus membawa Aldi bertemu dengan Joseph. Tapi tidak ada hubungannya kalau kakak sepupunya tidak bersedia kenalan dengan Aldi. Oleh karena itu Stephen langsung menyetujui. Oke, nanti aku mengajak kamu bertemu dengan kakak sepupuku. Tapi kakak sepupuku belum tentu akan memberikan kesempatan padamu. Tidak apa-apa, Direktur Zhuang. Selama kamu bersedia membawaku ikut saja. Aldi berkata dengan senang. Oh iya, Direktur Zhuang. Kakak sepupumu dan yang lain sepertinya datang untuk menjemput orang. Apa kamu tahu siapa yang mereka ingin jemput? Rasanya status orang itu sangat tinggi. Tanya Aldi. Stephen terdiam. Dilihat dari barisan orang-orang itu, Joseph jelas-jelas yang statusnya paling rendah, selalu menundukkan kepala, bahkan kesempatan menengadahkan kepala sangat kecil. Jadi orang-orang lain pasti adalah para manajer utama di Big Estate dan anggota pemilik saham. Yang bisa membuat para pejabat perusahaan datang, seharusnya hanya direktur besar Big Estate saja.